Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Oktavianti dengan NPM 2215310168. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja yang selanjutnya disingkat dengan kebijakan ketiga adalah pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi yang berisikan komitmen organisasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, lingkungan, serta masyarakat sekitar. Kebijakan ketiga juga merinci langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh organisasi untuk melindungi ketiga elemen tersebut dengan berpatokan kepada peraturan perundang-undangan terkait baik berlaku secara nasional maupun internasional. Selanjutnya ada penyusunan kebijakan ketiga. Penyusunan kebijakan ketiga memiliki beberapa persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kebijakan secara tidak langsung menggambarkan sejauh mana organisasi mencurahkan sumber daya yang dimiliki untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Lalu ada dalam menyusun kebijakan ketiga, organisasi harus memperhatikan beberapa aspek penting lainnya. Yang pertama ada lakukan tinjauan awal kondisi K3. Tinjauan awal dilakukan agar organisasi mengetahui posisi, kondisi, tingkat pelaksanaan K3 di organisasi terhadap penerapan perundang-undangan. Kegiatan tersebut juga mencakup evaluasi terhadap kebijakan K3 yang ada, partisipasi pekerja dan atau serikat pekerja, serikat buruh, tanggung jawab pimpinan unit kerja, analisa dan statistik kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta upaya-upaya pengendalian yang sudah dilakukan. Yang kedua, ada memperhatikan peningkatan kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja secara terus-menerus. Organisasi harus menyusun indikator yang valid dan reliable untuk dapat menilai secara akurat kinerja sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Indikator SMK 3 dapat dianggap sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang dapat menghasilkan informasi tentang SMK 3. Dan yang ketiga ada memperhatikan masukan dari pekerja dan atau serikat pekerja. Konsultasi pekerja merupakan bagian dari pengambilan keputusan dalam SMK 3. Konsultasi pekerja sangat penting untuk meningkatkan moral pekerja dan meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, ada disahkan oleh pucuk pimpinan organisasi. Pekerja sebagaimana manusia lainnya adalah makhluk yang hidup secara sosial dalam kelompok. Pekerja membutuhkan seorang pimpinan yang membimbing mereka untuk bersama-sama menyelesaikan penerapan SMK 3. Yang kelima, ada tertulis, tertanggal, dan ditandatangani. Kebijakan K3 tidak hanya tertulis, namun biasanya dipajang di banyak titik dalam organisasi. Tanggal dan tanda tangan pimpinan tertinggi secara sah menyatakan bahwa kebijakan tersebut mengikat semua orang dalam organisasi. Yang keenam, ada secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3. Beberapa poin inti pelaksanaan SMK 3 di organisasi harus dirangkumkan dalam isi kebijakan K3. Kebijakan K3 juga harus merumuskan tujuan dan sasaran utama jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi. Selanjutnya ada isi kebijakan K3. Sebagaimana disebutkan bahwa kebijakan ketiga merupakan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi yang berisikan komitmen organisasi untuk melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja, lingkungan, serta masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kebijakan ketiga paling sedikit harus memuat visi misi organisasi, harus menjelaskan bahwa aspek K3 merupakan salah satu prioritas organisasi. Lalu ada tujuan organisasi di bidang K3 dirumuskan dengan memenuhi kaidah ilmiah. Salah satu kaidah ilmiah yang penting adalah bahwa tujuan tersebut harus dapat dinilai baik secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga ada penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi terhadap kebijakan K3 memiliki pengaruh positif terhadap keberhasilan pelaksanaan SMK 3 melalui pengaruh langsung
terhadap kepuasan karyawan. Yang keempat ada agar berhasil, kebijakan ketiga memerlukan komitmen dan dukungan baik dari organisasi maupun dari pekerja, yaitu peran organisasi dan peran pekerja. Lalu ada keterlibatan dan konsultasi dengan pekerja. Yang pertama, ada keterlibatan pekerja. Dari perspektif perilaku, setiap pekerja memiliki keyakinan, nilai-nilai, visi, pandangan terdiri dari terkait ketiga yang mempengaruhi sikap dan tindakan mereka melakukan pekerjaan. Aspek yang perlu diperhatikan untuk menilai apakah pekerja dilibatkan dalam SMK 3 diantaranya adalah ada pengetahuan SMK 3, sikap SMK 3, tindakan SMK 3. Yang kedua ada melibatkan pekerja pada semua aspek SMK 3. Keterlibatan pekerja harus bersifat holistik di semua aspek SMK 3 termasuk dalam hal infeksi tempat kerja dan investigasi kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal ini untuk membentuk suasana psikologis pada pekerja bahwa mereka merupakan bagian dari sistem yang kedudukannya sangat dihargai dalam SMK 3. Yang ketiga ada menampung semua aspirasi dan keluhan pekerja. Proses konsultasi pada prinsipnya dilakukan antara manajerial dan perwakilan pekerja karena keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk perusahaan padat karya, ada kalanya tidak semua aspirasi dan keluhan pekerja disampaikan dalam proses konsultasi dengan durasi yang terbatas. Dan yang terakhir ada perlakuan yang adil dan sistem merit. Perlakuan yang adil termasuk kesempatan untuk memperoleh promosi kerja, beban kerja, dan akses pelatihan dan pengembangan diri. Reward yang diberikan dalam organisasi berdasarkan sistem merit sehingga semua pekerja memiliki kesempatan yang sama untuk menunjukkan prestasinya. Hal ini akan memotivasi pekerja untuk secara sukarela terlibat dalam proses konsultasi yang diinisiasi oleh organisasi. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.